Pak Jokowi. Ya. Kenapa sampai sekarang beliau nyaman untuk bermain peran sebagai presiden lah gitu? Ada orang yang dengan nyinyir mengatakan presiden-presidenan. Karena saya dokter ya, Iya, betul. jadi saya bisa melihat bagaimana body language, bagaimana cara bicara, bagaimana gesture, bagaimana body face language-nya itu. Beliau itu dalam fase depresi yang sangat kronis. Oh gitu? Sangat tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Boleh nggak diterangkan pada awam seperti saya dari sisi tadi wajah? Ya, terjadi hormonal disturbance ya. Beliau itu mengalami penuaan yang cepat sekali gitu. Rambut rontok habis, kemudian kerut-kerut dalam hitungan bulan muncul. Kemudian ya ada hal-hal yang tidak etis saya sampaikan ya, tapi kelihatan sekali bahwa beliau itu benar-benar mengalami sebuah fase degeneratif ya, fase penuaan yang sangat cepat sekali terjadi, dan itu terjadi karena hormonal disturbance. Itu kenapa hormonal disturbance terjadi? Hormon otak disturbance karena stres. Jadi saya melihat bahwa setelah beliau selesai jadi presiden, baru sadar tentang collateral damage yang terjadi selama 10 tahun ini. Bukan menyesali, tapi ketakutan. Bukan menyesali, tapi ketakutan gitu. Karena kalau ini makin banyak orang yang tidak mampu lagi dia kuasa, dan itu akan terjadi secara alami gitu ya. Kan kita lihat ya, fase memang Jokowi ini karena apa ya, kekuatannya dia itu kan kekuatan yang bersifat majemuk ya, bukan kekuatan tunggal kan, gitu ya. Sehingga kan beliau sangat powerful memang. 10 tahun itu kan sangat powerful gitu kan. Nah, kekuatan sangat powerful itu kemudian ditinggalkan, kan nggak mungkin begitu aja langsung Presiden Prabowo jadi presiden, gitu kan. Kita lihat fase transisinya kan antara 6 bulan sampai 1 tahun. Dan itu sebetulnya kan terjadi pada siapapun. Dari Megawati ke SBY pun terjadi, dari SBY ke Jokowi pun terjadi. Tapi memang tidak selama ini gitu. Karena kita harus akui bahwa kekuatan yang dibangun secara sistemik itu kuat banget gitu kan. Nah, jadi ya saya memberikan waktu kepada Presiden Prabowo 6 bulan lagi. Kan ini udah 6 bulannya. Betul. Dan tampaknya juga cukup signifikan kok gitu. Hanya sebenarnya Presiden Prabowo itu sedang menunggu momentum yang tepat aja untuk meretelin sisa-sisa kekuatan dari Jokowi gitu. Dengan kata lain, sebetulnya dokter memberikan toleransi kepada Presiden Prabowo, sementara di saat lain orang-orang sudah mulai tidak sabar karena Pak Prabowo, Presiden Prabowo kelihatannya masih belum melakukan sesuatu yang radikal untuk menyatakan bahwa saya pemilik amanah negeri ini. Gini, karena balik lagi ya kepada pengertian yang tadi disampaikan, bahwa Indonesia ini tidak daulat kan, karena ada GP kan gitu. Jadi beliau yang orang cerdas itu kan bisa bisa menempatkan diri bahwa situasi Indonesia dalam 5 tahun ke depan itu sangat sulit. Indonesia ini jadi rebutan tiga pihak nih. Satu GP itu sendiri, ya. Global predator. GP atau orang suka sebut elit global itu sendiri sebagai kekuatan major. US yang sedang tertatih-tatih ya, masuk fase entropinya, dan China yang oleh GP diminta untuk mereplace kekuatan US kan gitu. Nah, tiga-tiganya ini kan punya kehendak atas Indonesia. Ya kan, punya kehendak atas Indonesia. Nah, ketika masa 10 tahun kemarin memang China yang dominan 70%. Nah, GP kan tidak mau, US juga tidak mau. Maka ini kan mereka pasti memberikan sebuah challenge. Keseimbangan baru juga gitu. Mereka memberikan challenge kepada Presiden Prabowo. Kami juga mau punya porsi. Nah, Presiden Prabowo ini kan sedang membuat pendulum itu menjadi di tengah lagi gitu. Artinya mengakomodir ya China, terakomodir US. Tiga kekuatan tadi. Ini adalah sebuah fase transisi yang sangat berat terjadi pada Presiden Prabowo. Kita memang melihatnya tuh harus melihatnya dari sky view ya. Nggak bisa kita ngelihat tuh dari sini gitu. Nggak akan bisa. Dari helikopter lah. Dari malah lebih tinggi lagi. Kita nongkrong di awan gitu ya, ngelihat apa yang terjadi gitu. Saya bukan membela Presiden Prabowo, tetapi kalau saya jadi Presiden Prabowo, saya juga akan mengalami kesulitan yang sama dengan dia. Siapapun juga yang jadi presiden. Tempat kongres Jokowi malah bermanuver ketemu Ibu Mega, yang ruang kerja Ibu Mega itu begitu. Tapi Jokowi itu bermanuver malah mau ketemu Ibu Mega itu di kantor Ibu Mega di Lenteng Agung begitu. Emang sederhana, nggak ada kursi. Jokowi sendiri yang datang. Padahal Prananda itu ditugaskan untuk mengantar Jokowi langsung ke tempat Rakernas. Malah Jokowi belok. Itu sebenarnya. Di sana framing opini.
Jokowi seperti tahanan. Emang Terlepas dari konstruksi itu, yang saya begitu. maksud tadi kan saya mendengar ceritanya bahwa Mega pun mau ketemu Jokowi itu di periode pertama dihalangi oleh Itu dia Luhut. hanya Kan itu Luhut, poinnya kan? Luhut Kan itu jangankan poinnya kan? saya. Makanya saya bantah. Jangankan Pak saya kata SBY. SB itu, jangankan saya. Saya Ibu bantah. Mega SBY. ketemu Itu Jokowi nggak yang bisa. mendatang dipanggil sama Itu Megawati. curhatannya SBY. Itu benar-benar diprotek oleh Luhut. Kalau Itu kan Bakri, SBY, kalau bukan Abu Mega. Rizal Bakri Gimana bisa caranya Luhut kapanpun ketemu gimana caranya Jokowi, Luhut kalau membackup Ibu Mega itu nggak memprotek bisa. Megawati? Gimana pula caranya? Makanya jangan artinya gimana ya? Kalau ada informasi itu maunya diolah dulu dalam apa Tinggal pikiran dibuka. kita. Anda sendiri Iya, masalahnya informasinya Gimana juga jalannya kekuatan nggak Luhut valid. Makanya nyimak, di periode simak pertama itu dulu malah Bang Ronin. Makanya kalau ngomong jangan saya nyaut dulu. iya. Dia dulu Kan disimak udah tahu dulu. poinnya. Biar yang bicaranya selesai dulu gitu. Enggak, ini teh Baru orang yang pengen ditanggapi. enggak ini teh orang yang pengen berdebat aja tapi nggak punya dasar Literasi, pemikiran kuat. baca Lah, nggak punya dulu. dasar katanya, saya kasih fakta katanya nggak punya Bukan dasar. persepsi, opini. Saya nggak beropini, Kayak fakta lo Iya. tadi itu pertemuan itu. fakta gimana itu SBY yang ngomong fakta. Namanya SBY. SBY kan di koalisi yang berbeda. Jadi ngapain pula dicampur adukkan SBY dengan Tahu, Megawati? Itu berbeda itu. SBY itu Dengar di koalisi dulu yang berbeda pada saat makanya, dengar Pilpres. dulu. Sudah. Jadi Bang Ale kayak Sedangkan Megawati itu potong-potong ngomongnya ketua Jokowi pada enggak saat itu. selanjutnya gitu. Kok dipersamakan? Ngomong aja nggak jelas. Apanya yang nggak jelas? Ya kan Bang Ronin. Tadi itu kan SBY. sudah dijelaskan sama Bang Alek kronologisnya kenapa kok Jokowi itu ke kantornya Bu Mega. Jadi sudah dijelaskan. Bukan itu persoalannya. Persoalannya tadi katanya bahwa SBY Katanya Megawati siapa? mau bertemu Itu Jokowi itu kasus yang dihalangi oleh berbeda. Luhut. Itu kasus yang berbeda. Periode kapan Tetapi itu? kalau Anda tadi bilang Jokowi didudukkan di kursi pesakitan, Itu istilah jawabannya daripada Pak komentator. Alex, iya, bukan masalah istilah itu terserah Anda Anda, tapi memaknai apa Itu. gitu loh. Kok memaknai apa? Istilah Itulah itu. istilahnya yang menyatakan Itu seolah-olah bukan istilah, kasta dari itu Jokowi itu beropini, di bawah itu Megawati. katanya Aduh, ingin gitu saja, Glenn, nggak bisa meluruskan nangkap. Ya udahlah, cerita. sekolah lagi Glenn. Itu beropini. Nah, kamu Itu. sekolahnya Tapi apa? nggak punya apa gitu. Jadi kadang-kadang Sampean kalau Opini bernarasi nggak usah itu dua orang kita nggak punya literasi memaparkan atau nggak punya apa biasa konstruksinya. saja bang. Kalau Ya, ada memang nggak perbedaan itu punya. biasa aja gitu loh. Jangan Masa merasa kan berlebihan kenapa mengatakan paling benar bukan sendiri. ekornya ikan Gitu loh. seperti ini, kepala ikan seperti ini, Iya. sisiknya seperti ini. Kalau Saya belajar nyaut aja orang. Ya memang Makanya nyatanya tidak kenyataannya perlu seperti nalar. itu kronologisnya gitu loh. Makanya Kalau kalau ada orang opini berbicara yang itu lain butuh itu nalar. berarti Jadi nggak perlu lagi cara pandang misalnya- yang lain. Makanya Kok cara sama Bang Alek pandang? Saya juga katakan diluruskan tadi gitu itu loh. istilah komentator. Komentator nggak? itu kan bisa aja Terus apa ngomong hubungannya gimana. dengan Anda siapa? apa? Istilahnya komentator apa hubungannya dengan Anda gitu loh. Lu apa Ini- hubungannya dengan kita lagi Iya. ngapain rupanya? Kau hubungan kau rupanya apa sama aku? Bib, kan tiba-tiba Wah, tertawa langsung ke kau lagi. pribadi. Apa yang aneh aja ngomongmu? Jadi bapak ini pernah Bukan komentator bercerita apa? Kita kan tentang menceritakan, kita kan bernarasi. Bernarasi itu kau ngerti apa sih? Diamin Kau dulu, ngomong gua bernarasi dulu tau. deh. Kita Kita kan di sini mau bercerita. bukan sih? Kita di sini berdeskripsi tentang sesuatu peristiwa, Hah? apakah itu Yang nyata, satunya, apakah itu akun satunya macam yang ke Bennett tuh. peristiwa yang imajiner. Itu dia arti dikasih tuh narasi. bikin Makanya dulu. Jangan dia melulu nih yang ngomong berisik. ya udah kau lah ngomong. Kalau nggak diturunin di mute aja nih orang ini berisik. Ya udah kau Dia dulu ngomong, yang ngomong kau ngomong. Ini bukan Apa tipe narasi orang kau? yang ini. Bukan tipe orang yang bisa bertukar pikiran, artinya sama-sama menganalisa apa yang disampaikan oleh Bang Alek gitu loh. Bukan pendapatnya, walaupun pendapatmu paling tajam, paling akurat menurut sampean, tapi kalau timingnya kita membicarakan apa nggak ketemu ya sama saja nih, bos. Enggak. Bukan ini. persoalan Nggak nyambung. nyambung. Kita kan Coba data tampilkan tadi. datanya. Nggak nyambung. Tadi dia berkata bahwa Luhut menghalangi kalau SBY dan Megawati mau ketemu Jokowi. Saya bilang justru bukan Mega yang mau bertemu Jokowi, tapi Jokowi yang datang ke tempat Mega. Itu posisinya. Itu fakta. Ngapain lagi mesti saya butuh fakta, orang memang sudah nyata.
Lihat aja PT-nya. Orang ini sekretarisnya Bu Mega. Jadi Iya, dia tahu Bu melihat Mega. dangkal sekali dari luar. Iya. Yang orang yang tahu itu cerita dari dalam enggak Alah, itu cerita kalian cerita hoax semua yang kalian saring. Makanya gunakan rasionalitas. tahu. Di saat Cerita periode Kau hoax. dapat data dari mana? Kau ini siapa? Data Ya, kau itu itu dari siapa? mana? Kalau orang bilang, oh, kalian itu siapa? kau tuh data Lah dari kalian mana? siapa loh? Kalian siapa? Iya, Lah, kalian kamu tuh siapa, Pak? juga gitu loh. Lah Ya, ngapain makanya nanya mau siapa apa Kau urusan apa? siapa? Kalian itu siapa? Kalau orang lihat siapa, kau siapa? Ya sama, siapa? kalian siapa? Kau siapa? Wah. Iya, dia tuh jiwa orang ini. dia sekretarisnya Bu Mega, dia tahu Bu Mega. Datang-datang nyerbu. Cuma di situ aja gitu. Udah ngelihat datanya dari framingan media, dia sendiri bilang jangan percaya media, dia sendiri juga yang bilang itu Katanya hoax. berita hoax yang Framing disaring. media. Itu bukan framing, itu kan fakta. Tapi dia sendiri Ngapain ngambil nyari Itu berita fakta. hoax? Dia datang ke ruangan Megawati. Sudah Itu itu Ini namanya debat kusir. itu. Iya, Siapa yang mau malas framing itu? jadinya. Itu kan fakta. Apa menurut kalian itu hoax gitu? Kenyataannya nggak pernah ada kejadian seperti itu. Ya terus poinnya apa, Bos? Poinnya apa? Kalian dikasih fakta bilang hoax, aneh kalian. Emangnya situ siapa ngasih saya fakta? Kan bukan siapa-siapa. Ya kalau saya mau menerima fakta yang kamu ngomongkan lah. Kalau saya nggak mau menerima mau apa? Ya berarti Mau Anda dikasih bodoh kok. lah. Kan Berarti bisa Anda diterima, perlu- bisa enggak perlu- tuh. Enggak, perlu jiwa Anda diperiksa, otak Anda Ya diperiksa. sama jalan yang sudah apanya. Ilmunya yang sudah begitu. jelas, yang sudah jelas diekspos di media saja. Yang Iya. sudah diekspos di media bisa Arahmu terkoyaki. ini kemana, Bang? Arahmu ini kemana? Periksa itu. Apa Arahmu ini namanya? kemana? Tingkat apa? Oh. Apa namanya? Ngomongnya Intelijensi. apa orang? Televisi. Waduh, intelijensi dibawa-bawa. Aduh. Kursi pesakitan aja diartiin sendiri sama dia. Di mana-mana namanya Bikin istilah pesakitan dari baru. dulu ya satu artinya semua orang wartawan apapun bisa Itulah perlu mengartikan lah. intelijensi. Makanya intelijensi itu perlu. So tahu juga lu intelijensi apa? Minimal Udah mau ada yang bener. Saya sudah Intelijensi katakan segala. tadi itu komentar. Komentar itu bisa apa aja. Kata Kayak dia, tahu anak-anak intelijensi Yang segala. jelas pada saat itu dia mau dia mau sendiri yang mau ngomong membuat kalau Oh iya dia sudah apa sendiri kata kamu posisinya Mega sudah. itu lebih tinggi dari Jokowi. Itu yang kita Iya tangkap. sudah ya oke biar Tapi seneng kalau ya ya seandainya ya ya. intelijensimu ada ya, tapi kalau memang Iya iya iya. Emang kau poinnya kemana? Poinnya apa? cara pandangnya harus Poinnya Poinnya apa? tadi nggak ada biar sudah biar Harus seneng lah diterlik hatinya. dia. Ya ya ya. harus diterlik dia. Harus Tadi dia dijelaskan bilang- dari A sampai seperti anak TK tadi lah. dia bilang Nggak jadi anak TK omongan kan orang betul. mesti disaring, tapi Tidak. kursi pesakitan Ya kalau kita Jadi nanti kayak nanti turun kan aja bukan bang, terdakwa, nggak usah nggak diterusin bisa bang, ya turun aja, udah nggak level kan? Ini Turun aja. muridnya ini begitu. Tapi kalau Iya, kita kita kan gimana nggak sekolah level, di sini ya tinggian udah, apa? memang dia sekolah di Iya, sana. nyari yang nggak TK bang, nyari yang SD aja bang. Cari Kalau mau yang diskusi level lah, nyari yang SD cari yang aja. level lah. Ya yang satu level, yang intelijensinya tinggi bang. Di Ya sini udah, semua gini anak ya. TK, PAUD bang. Jadi dia bilang katanya harus menyaring omongan orang, tapi komentar kursi persakitan nggak disaring sama dia. Coba, Malah nggak digubris kok dari tadi artinya apa? Malah dia, Udah dikasih tuh nggak digubris. udah dijelasin itu kursi persakitan dia sendiri tahu, tapi ada komentar yang salah tentang kursi persakitan nggak disaring, tapi dia nyuruh kita menyaring omongan orang. Istilah. Dia Itu kan sendiri. framing. Pesakitan itu kan framing. Iya. Tapi dia tahu itu dia berkilah istilah. Itu mah bukan fakta, framing. Kalau fakta itu ada paparannya, ada konstruksinya, ada alurnya. dia bilang itu fakta. Kita anak TK. Bang Wisnu ada bola nggak mau main ini kan kayak kita anak TK tuh. Iya, bola ada, bola. Balon, Tendang bola balon mana ada. nih? Ada bola atau kaci, apa. ada bola kaci, bang. Nah, Iya. bola kaci ada. Dia bilang lagi katanya Bu Mega bisa memanggil Jokowi segitu gampangnya. Begitu Ya, juga tuh. dia bilang gampang. Kalau udah Apa presiden mau mungkin bukan. terjadi seperti itu? Selesai dari Soalnya partai dia ya sudah orang ring selesai. satunya Jokowi, jadi dia tahu. Enggak, tadi semua.
Dia ada data. Tadinya marah Budi Ari itu dikecilin supir angkot, dia itu pendiri Porkot kan. Wah, si Adian bisa ngamuk nih, pendiri Porkot. Iya benar-benar. Dia bilang katanya Budi Ari pendiri Porkot katanya. Porkot, pendiri Porkot ya, si Adian sembarang nih Adian. Aduh. Kalau Bang Alek ini dikasih tahu konstruksinya nanti juga nggak percaya kita nanti kan Bang Alek. Zaman-zaman itu Porkot berdiri kan udah pada tahu lah. Pendiri Porkot si Ari, waduh. Yang mes ke si Tadi kan sudah Dewi bilang Tanjung. Alek, ya, bahwa kita itu melihat sesuatu itu harus rasional, ya. Artinya, ketika kau tadi bilang Budi Ari itu adalah supir angkot, orang yang Siapa yang bilang terdengar di saya bawah bilang pasti supir angkot berpikir siapa? bahwa Budi Saya yang pernah bilang Ari itu Budi tidak Ari supir berpendidikan. Sudah. Kapan Bentar, saya Bang. bilang si Budi Makanya Ari tadi Telinganya Kapan dipasang saya dulu bilang? yang original Bang. Siapa yang bilang Kapan supir saya angkot? bilang si Budi Ari Budi angkot? Dengan Apa tadi rupanya kau bilang? siapa yang bilang supir angkot siapa? Hostnya Siapa yang bilang si Budi Ari supir angkot? Apa Ya nasi? kalian lah, kau lah tadi Hah? bilang. Oh kalian? Kalian Orang nggak tahu dikomentarin salah Sekarang aku ngeyel bilang lagi ini sekalian. apa ini intelijensinya Jelas kok kok. lebih tinggi nih. Ya berarti lebih parah lagi lah hostnya kalau kayak gitu. Kalau seandainya hostnya Oh, tadi hostnya. mengatakan itu. Iyalah kalau hostnya tadi mengatakan itu. Ya di logika lah, di logika sebelum abang menjawab di logika lah. Masa supir angkot kan gitu. Loh, tapi emang itu faktanya, dipaparin fakta minta fakta. Tadi ngomong fakta lah, itu memang faktanya dia mantan supir angkot, mau diapain? Mau dia ulang? Bajai.